Ternyata setelah berjihad itu di perjalanan, dia berjihad dalam proses meninggal anaknya. Saya ambil kisah begini, singkat ya. Dia seorang ayah, sedang makan. Itu padang pasir, dia di kemah itu sedang makan. Tiba-tiba ada tetangganya ngabari. Fulan, anakmu wafat diterkam serigala. Dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Nggak percaya tetangganya, ini bapak apa bukan deh? Fulan, anakmu wafat diterkam serigala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Pak, kalau bapak deh diinfokan, atau bapak yang nginfoin deh ya. Pak, anak bapak wafat diterkam serigala. Dia cuma bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Kira-kira komentar bapak bagaimana? Buset deh bapak nih. Oh, kalimat-kalimat kadang keluar. Ini tidak, ini heran nih. Yang ketiga, disebutkan lagi. Barangkali nggak terdengar, Pak, anak bapak wafat diterkam serigala. Kata orang ini, dia lihat lagi sebentar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi sambil mau dihabiskan. Heran orang ini, langsung bertanya, Anda kan bapaknya. Apa nggak ada rasa kepada anak Anda yang wafat saat ini? Apa jawab orang ini? Anda ini bagaimana? Tuntunan pertama dalam Al-Quran. Tuntunan Allah pertama ketika seseorang itu wafat. Kalimat pertama yang diucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang disampaikan kemudian? Engkau dengarkan. Aku tergesa-gesa sekarang. Aku panik pun tidak akan menghidupkan dia lagi. Karena dia milik Allah dan kepada Allah dia akan kembali. Kalau aku kejar dia sekarang dengan sepanik-paniknya, aku tinggalkan nikmat yang telah berikan sekarang saat ini dengan makanan ini. Biarkan aku syukuri nikmat Allah yang ini dulu, lalu aku kemudian bersabar dan padukan dengan sabar dengan wafatnya anakku yang tadi telah engkau sampaikan. Aku selesaikan ini, seketika aku selesaikan dengan cepat, lalu aku kejar anakku. Justru engkau yang memperlambat aku untuk menghabiskan makanan ini. Selesai, datang diurus anaknya, sampai selesai. Ya. Dan dia, Masya Allah dia mandikan, dia kafani, dia sholatkan, selesai semuanya. Tapi yang paling dahsyat, itu nggak ada gejolak berlebihan di hati. Sedih iya, nangis pasti. Ada rasa sedih itu biasa normal sama manusia. Nabi Muhammad SAW ditinggal Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Bersedih, menangis. Bahkan disebut dalam mimpi, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai kata Sayyidah Aisyah, seperti apa sih Sayyidah Khadijah itu? Ya sampai engkau selalu menyebutnya. Gak pernah engkau sebut Aisyah, Aisyah, tapi Khadijah, Khadijah. Maksud Sayyidah Aisyah itu ingin meniru keutamaan Sayyidah Aisyah, Khadijah. Sehingga ingin disebut kemudian hari. Awas jangan dengarkan orang liberal. Yang bersumber dari orientalis. Yang memecah belah kita. Tuh Aisyah sang pencemburu. Aisyah perusak dan sebagainya. Awas hati-hati kalimat itu. Dia belokkan kepada makna yang jauh. Sayyidah Aisyah pintar, cerdas. Ingin meniru bagaimana kemuliaan Sayyidah Khadijah sampai disebut oleh Nabi SAW. Bertanya pada Nabi. Itu jadi wajar, tangisan itu wajar biasa. Ya, ada seorang mujahid ingin berjihad, anaknya sakit. Sakit. Sampai dia berniat, apa saya urungkan dulu untuk pergi. Kata istrinya, biarkan aku yang merawat, engkau pergi berjihad. Tampilkan izzah di keluarga kita, berangkat. Lillah karena Allah. Ternyata setelah berjihad itu di perjalanan, dia berjihad dalam proses meninggal anaknya. Ini kisah nyata, begitu pulang lagi, ya dia bertanya pertama kali datang, Assalamualaikum. Pertama kali pertanyaannya kepada istrinya, mana anak kita? Istrinya Masya Allah, ini luar biasa Bu, perempuan seperti ini. Demi Allah kalau ada perempuan seperti ini, aman kehidupan di rumah tangga. Tenang. Dia sudah mandi, sudah bersih, sudah beres, sudah makanan semua. Sayang kamu kan baru datang. Anak kita tuh sedang tenang beristirahat. Sudah ayo, mandi dulu. Mandi, sarapan dulu, makan dulu. Udah makan, yuk kita istirahat. Anak kita bagaimana? Tenang saja, dia sedang tenang beristirahat. Setelah kemudian duduk berdua, ngobrol di kamar, istrinya bertanya, sayang, kalau ada seorang dititipin amanah tuh. Terus datang pemiliknya pengen ngambil, tiba-tiba dia marah, gak mau nyerahkan. Bagaimana hukumnya? Suaminya yang baru pulang jihad, semangat dan tahu hukum, langsung mengatakan dengan kalimat yang kencang. Gak boleh, haram hukumnya. Kalau sudah diambil, ya sudah kan dia pemiliknya. Istrinya lega, tenang. Ya. Anak kita sudah diambil oleh pemiliknya. Yang diamanahkan kepada kita untuk merawatnya. Maka suaminya cuma diam, air matanya mengalir.
Lalu kalimat di lisannya terucap dengan lirih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menyadari bahwa setiap yang ada di kita itu titipan. Anak kita itu titipan. Anak ibu tadi yang lucu-lucu itu titipan. Dan suatu saat titipan itu akan diambil. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Suami Anda titipan, istri Anda titipan. Maka tolong jaga titipan itu supaya kembali dalam keadaan baik. Maka tugas kita membuat dia soleh. Kalau Anda ingin istri yang solihah, jangan dituntut dia, tapi bantu dia jadi solihah. Kalau ibu ingin suami soleh, jangan banyak dituntut, bantu dia supaya soleh. Bekerja samalah supaya titipan itu ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Dan ketika titipan itu dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia milik abadi kita saat di surga nanti. Nggak akan dipisahkan lagi. Titipan itu kan kalau diambil biasanya selesai kan, tapi kalau Allah tidak. Begitu dirawat dengan baik, maka Allah akan kembalikan kepada kita jadi partner abadi dalam kehidupan di akhirat nanti. Semuanya. Tapi jangan sampai terjadi satu berteriak di neraka karena tak sanggup kita selamatkan pada saat itu. Apa ibu tega melihat anak yang sekarang telah dikandung, dilahirkan, digendong, disayang-sayang, lucu dia. Lantas suatu saat berteriak minta panggil mamanya. Mama, mama, umi, dan Anda gak bisa bantu dia. Karena itu anak berbakti pada orang tua berbakti pada anak, muliakan semuanya itu. Insya Allah Allah berikan kemuliaan pada kita semua.